Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Abid Tasid dengan NPM 2022-1500197. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi tugas membaca individu dengan tema kompetensi kebahasaan, yaitu tentang satu, arti kompetensi kebahasaan. Yang kedua, beberapa masalah. Yang ketiga, penanda-penanda kontekstual, persamaan bentuk, berbagai arti, dan terakhir, kesimpulan. Arti kompetensi kebahasaan, bahasa lisan maupun tulisan mengandung satuan-satuan tata bahasa yang bersifat hierarkis, yaitu satuan-satuan yang membahas suatu sistem, di mana satuan yang kecil merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Satuan-satuan yang dimaksud ialah morfem. Morfem satuan bermakna terkecil, kata ataupun frase, klausa, kalimat, dan wacana. Satuan terbesar. Pembentukan masing-masing satuan dan hubungannya antara satuan-satuan dengan satuan lainnya dalam pembentukan satuan yang lebih besar menuruti kaidah-kaidah tertentu, dan proses pembentukan dan hubungan-hubungan dimaksud berkaitan erat dengan makna yang terkandung dalam satuan-satuan bersangkutan. Kaidah-kaidah dimaksud adalah kaidah tata bahasa yang dalam bahasa dan tulisan jauh lebih mantap daripada dalam bahasa lisan. Kompetensi kebahasaan seseorang adalah kemampuan yang mempermudah dan kepekaannya terhadap kaidah-kaidah tersebut. Slide yang kedua yaitu beberapa masalah. Dalam membaca bahasa Indonesia, masalah-masalah yang utama yang biasanya terdapat sehubungan dengan kompetensi kebahasaan yang dikemukakan di atas ialah: 1. Kekurang pekaan terhadap penanda kontekstual. Yang kedua, kekeliruan karena persamaan bentuk. Dan yang ketiga, kekurangan tajaman pemahaman arti. Penanda-penanda kontekstual terdapat pada semua tingkatan bahasa, baik fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Pada tingkatan fonologi terdapat penanda-penanda kontekstual yang berkaitan dengan susunan fonem yang membentuk kata-kata dan realisasinya berupa ejaan. Misalnya, tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang bermula dengan konsonan rangkap KL dan PN atau kata yang berakhir dengan konsonan rangkap ND. Penanda-penanda kontekstual pada tingkatan morfologi mempunyai peranan yang jauh lebih penting lagi. Afikasi atau awalan, sisifan, dan akhiran merupakan mekanisme yang sangat penting dalam pembentukan kata. Dalam bahasa Indonesia, di samping afikasi mekanisme lain-lainnya ialah reduplikasi. Apa itu reduplikasi? Reduplikasi adalah perulangan dan pemajmukan. Afikasi merupakan penanda kontekstual yang sangat penting dalam membaca, karena bukan saja dia berpengaruh dengan jenis kata dan arti, tetapi juga dia mempunyai susunan kalimat yang dengan demikian juga menentukan arti keseluruhan. Misalnya, awalan men adalah afiks yang membentuk kerja yang mengandung arti proses atau perubahan dari kata kerja yang mengandung arti keadaan kata kerja ini secara tradisional atau disebut dengan kata sifat. Berbagai arti. Sebagaimana telah dikemukakan pada permulaan, kompetensi kebahasaan berkaitan erat dengan pemahaman informasi, arti yang terkandung dalam satuan-satuan bahasa. Oleh karena itu, pembaca yang mempunyai kompetensi kebahasaan yang baik dia haruslah mengetahui dan pekanya terhadap berbagai jenis atau makna dalam bacaan. Di antara berbagai arti maksud ialah arti leksikal, arti struktural, arti denotatif atau referensial, arti konotatif, dan berbagai arti kiasan, figures of speech, seperti metafora, personifikasi, hiperbola, metonimia, literasi, dan lain-lain. Arti leksikal dari suatu kata ialah arti kata yang sebagai yang terdapat dalam kamus yang mencakup arti denotatif dan arti konotatif. Arti struktural
Suatu kata ialah arti fungsional dalam kalimat. Persamaan bentuk. Kata-kata yang bersamaan bentuk sering menyebabkan kekeliruan pengertian dalam membaca. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk dimaksud ini perlu mendapat perhatian. Kata-kata yang sama bentuknya, ejaannya, tetapi beda artinya disebut homograf. Misalnya, kata penerangan. Nah, dalam kalimat berikut mempunyai dua masalah, yaitu kurang penerangan dalam ruangan itu memiliki arti kurang penerangan dalam ruangan itu, atau lampu atau cahaya mengenai benda. Yang kedua, dia memberikan penjelasan tentang keluarga berencana. Itu penjelasan informasi. Yang dimaksud dengan kata-kata bersamaan bentuk ialah seperti makan, makam, dan makin dalam berusaha untuk membaca cepat. Dan kata-kata seperti ini itu yang hanya berbeda dalam satu huruf dapat mengacaukan apabila pembaca tidak peka terhadap perbedaan itu. Baik, selanjutnya latihan 25 pengenalan kata. Di sini ada beberapa baris kata ataupun sampai 30 kata. Nah, kita suruh mana nih yang benar kata-kata dalam pengenalan kata. Yang pertama, di sini ada kelalaian atau kelaparan dan keindahan. Nah, ini kata-kata yang benarnya adalah kelaparan. Terus yang kedua, membenahi. Di sini ada menimbuli. Nah, jawaban yang benar. Di tiga, penampilan, ada penampungan. Di keempat ada efisien. Dan jawaban benarnya pun efisien. Yang kelima yaitu mengguru. Yang keenam adalah pesakitan. Yang ketujuh adalah berminum. Yang kedelapan adalah kepemanasan. Yang kesembilan adalah penyakit. Yang kesepuluh keterlaluan. Yang ke-9 menyakit, ke-10 keterlaluan, yang ke-11 perbaik, dan ke-13 bepergi, hingga kata 25 yang ada di latihan-latihan ini. Nah, baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada latihan 26, yaitu pemahaman kata, di mana kita harus memahami kata yang benar. Di sini yang pertama ada di latihan 26 ini ada kolom 1 dan kolom 2. Nah, mana yang benar nih pemahaman katanya? Di sini ada 1, sukses. Kedua, melakukan berulang gitu kan. Nah, yang pertama ini kita yang benarnya adalah berhasil. Yang kedua, melempari. Yang ketiga, mempertinggi. Dan yang keempat yaitu aplikasi. Yang kelima, efisien. Yang keenam, gagal. Ketujuh, kesenjangan. Kedelapan, pemberian. Kesembilan yaitu kendala. 10, partisipasi. 11, pengalihan. 12, kesahihan. Ke-13, standar. Yang ke-14 ada wawasan. Yang ke-15 ada lugas. Yang ke-16 ada sirna. 17 ada konflik. 18 mencebur. 20 perwakilan. Hingga 25 kata yang saya sebutkan. Nah, di slide selanjutnya yaitu pemahaman kata. Yang pertama yaitu di sini ada padat, ada luas. Nah, kita beda ini pemahaman kita nih. Yang mana nih yang bagus untuk mencakupi kata-kata yang bagus nih ya. Yang pertama yaitu jarang. Yang kedua, gersang. Istilahnya ya, gersang. Yang ketiga yaitu di sini ada waspada, tapi di sini yang benar adalah lalai. Antisipasi ataupun perilaku pemahaman kata ya. Nah, yang keempat produktif. Yang kelima lega.
keenam malas, ketujuh tega, kedelapan kesibukan, 9 statis, 10 perpisahan, 11 yaitu kebodohan, 12 kemajuan, 13 kemajuan, 13 kecurigaan, mendung, 15 kekaburan, 16 dipisahkan, 17 kepastian, 18 disia-siakan, dan 19 yaitu mengabaikan, 20 menjabarkan hingga 25 kata yang ada di gambar ini. Menurut kalian, pemahaman katanya kalian, itu pun kita harus memahami mana kata yang benar, terus mana pengenalan kata yang benar, dan mana pemahaman kata yang benar-benar tulisan kita, kata-kata yang dapat kita pahami dan kita mengerti. Baik, slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kompetensi bahasa adalah penguasaan dalam hal ini bahasa Indonesia secara keseluruhan, terutama tata bahasa dan kosakata, termasuk berbagai arti dan nuansa serta ejaan dan tanda-tanda baca, dan pengelompokan kata bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja. Oleh karena itu bahwa kompetensi adalah keterampilan seorang dalam berbahasa. Jadi keterampilan berbahasa ini sangat dilihat dari cakap dan sikap bahasa seseorang dalam melakukan interaksi. Yang dalam dilihat dalam interaksi yaitu cara seseorang menyimak, bagaimana menyimak pembicaraan dan bagaimana mendengar dalam berbahasa. Ketujuh, cara berbicara seseorang dengan yang benar dalam berbahasa baik, cara seseorang membaca dalam membaca ataupun menyampaikan bahasa, dan kemudian cara seorang menulis untuk menyampaikan bahasa yang telah mereka pikirkan. Kemudian dalam keterampilan berbahasa terdapat juga keterampilan seseorang dalam berkomunikasi. Apabila komunikasi dan menyimak ataupun mendengarnya kurang fokus ataupun kurang tajam, ini pasti akan terbentur, atau bukan terbentur tetapi akan racuh ataupun tidak sama ataupun tidak sejalur, karena tidak menyimak, tidak mendengar, dan tidak face to face ataupun tidak berinteraksi yang dengan benar. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa ataupun calon guru ataupun calon pengajar perlu menyimak, banyak membaca, menyimak, menulis, dan mendengar. Cuma tidak hanya mendengar doang, tetapi membaca dan menyimaknya. Apa isi-isinya di situ? Oleh sebab itu, kompetensi kebahasaan adalah sangat penting dalam diri kita dan dalam tulisan kita, dalam menyimak kita, karena kalau tidak ada kompetensi kebahasaan atau penguasaan ini, kita tidak bakal memahami pemahaman kata ataupun mengenal kata atau kiasan yang baik gitu. Mana nih kata yang harus disusun dan mana kata yang tidak harus disusun. Cukup sekian dari saya, Miftahul Habib Tasyid. Saya ada kata-kata yaitu bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Jangan lupa membaca, literasi perbaiki, budayakan membaca, budayakan melihat, menyimak, dan mendengar dalam suatu interaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.